Dan hari ini Cak Dewa akan mendeliver webinar series kita berjudul How to Influence and Deliver Ideas. Waktu dan tempat aku persilahkan Cak Dewa, dan sesi tanya jawab akan ada 2 sesi. Satu, silahkan untuk mengajukan pertanyaan lewat Zoom chat kita. Nanti akan kita filter kira-kira pertanyaan menarik yang seperti apa yang akan kita ajukan. Dan juga jika ada yang mau langsung face to face berkomunikasi dengan Cak Dewa, dipersilakan untuk raise hand dan mengajukan pertanyaan. Oke, tanpa berbasa-basi kita langsung ke Cak Dewa. Cak Dewa, kita persilahkan. Iya, terima kasih Mbak Tiwi atas waktu dan tempatnya. Ini saya coba share screen, tapi kelihatannya konfigurasinya di disable. Pertama-tama boleh minta adminnya buat saya buat share screen, karena saya ada materi buat di sharing. Oke, siap. Oh ya, selamat datang juga kepada Cak Towi, Sekjen IKITS. Nanti di akhir Cak Towi akan bisa join untuk memberikan sebenarnya sambutannya di awal ya, cuman Cak Towi akan memberikan kata-kata menarik nanti di akhir. Terima kasih Cak Towi. Maaf, saya ditunggu meeting yang lainnya. Oke. Boleh ya sekarang ya? Oke. Kita kasih waktu 3-4 menit ya. Ya, silakan 4 menit saja. Ya, mohon maaf ya sama ini pembicaranya nih. Saya selas sebentar ya. Cak Rahadian ya, yang ini ya, yang mau ngasih ya materinya. Iya, Cak Dewa. Ya, terima kasih. Cak Dewa, saya duluan ya Cak Dewa ya. Ya, siap Pak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman milenial semua yang hadir dalam acara ini. Saya menyampaikan salam dulu dari Ketua Umum IKITS, Cak Sutopo Kristanto, yang mewakilkan kepada saya untuk memberikan sambutan dalam kegiatan ini. Teman-teman, bagaimana cara mendeliver idea untuk mempengaruhi orang itu memang sangat penting untuk saat ini ya. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak survei-survei yang dilakukan oleh ITS sendiri maupun banyak masukan-masukan dari alumni bahwa salah satu kelemahan alumni ITS ketika memasuki dunia kerja itu adalah soft skill-nya, terutama dalam wawancara. Secara keilmuan, alumni ITS itu banyak yang unggul dalam banyak tes-tes wawancara. Ini masukan dari alumni-alumni ITS yang sudah menjadi manajer atau general manager human resources development yang melakukan perekrutan seringkali menyampaikan kepada kita semua, juga kepada ITS, bahwa secara skill kemampuan teknis itu teman-teman ITS itu tidak kalah dengan alumni dari perguruan tinggi yang lain. Tetapi bahwa cara menyampaikan ide ketika wawancara itu sering kemudian kalah percaya diri dengan alumni-alumni yang lain. Sehingga webinar semacam ini sangat penting dan sangat menentukan. Kemudian, cara menyampaikan ide dan gagasan-gagasan ini itu sangat maaf ya, ini anak saya juga meeting soalnya. Saya pindah sebentar ya. Ya. Jadi pada dunia kerja, itu cara menyampaikan ide itu juga sangat menentukan. Kita lihat bahwa dalam masa pandemi inilah kita lihat bahwa bagaimana
kita melihat pentingnya cara mengkomunikasikan sesuatu itu harus memiliki background yang pas untuk mempelajari. Lewat slide itu, teman-teman kalau nggak salah kita udah bagi ini ya, bagi broadcast, link slide-nya itu boleh diketik karena kan kebanyakan. Halo, apakah bisa diterima suara saya? Ya, Cak, lanjut. Oke, baik ya. Dalam masa pandemi ini kita melihat bahwa banyak informasi-informasi yang beredar yang harus diklarifikasi oleh terutama para pejabat publik, dan kita melihat bahwa di situ kita bisa mempelajari bahwa cara menyampaikan informasi itu sangat berguna kalau kita mempelajari selagi muda. Ada banyak pejabat-pejabat, kebetulan saya dalam beberapa tahun terakhir itu banyak berkecimpung di dunia komunikasi, khususnya di komunikasi publik pemerintahan. Saya mencermati bahwa banyak pejabat-pejabat publik yang secara teknis itu pandai, menguasai materi, tetapi cara berkomunikasinya itu masih perlu improvement. Nah, kalau kita mulai sejak muda, sejak awal itu kita sudah belajar cara menyampaikan informasi dengan baik, cara menyampaikan ide dengan baik, itu akan menentukan dalam karir-karir kita berikutnya. Jadi cara menyampaikan informasi itu bisa saja materinya sama, tetapi cara menyampaikannya berbeda, itu akan ditangkap oleh publik secara berbeda. Hal yang sama juga akan terjadi kalau Anda punya ide, tapi cara menyampaikannya itu keliru, maka pewawancara Anda atau lawan bicara Anda akan menangkap dengan hal yang berbeda juga. Nanti Cak Dewa mungkin akan menjelaskan lebih detail hal semacam itu. Kemudian cara berkomunikasi itu kan kita tahu ada banyak caranya. Satu melalui oral, juga bisa melalui tulisan. Cara menulis ini juga banyak kelemahan di teman-teman di ITS. Ada banyak peneliti-peneliti hebat di ITS, ada banyak orang yang mengerti betul secara teknis keilmuannya, tetapi ketika menuangkannya dalam tulisan, itu lebih banyak menulisnya, itu lebih cocok untuk jurnal pengetahuan, jurnal-jurnal ilmiah, dan sebagainya. Padahal cara menyampaikan ide apa yang kita tahu itu ke masyarakat itu lebih banyak ditentukan dengan model-model cara-cara penulisan yang ilmiah populer. Ini juga perlu dipelajari bagaimana menuliskan ide-ide kita dengan bahasa-bahasa yang lebih bisa diterima oleh masyarakat sehingga kemudian ide yang kita inginkan itu bisa lebih banyak dibaca oleh masyarakat. Ini juga perlu latihan begitu ya. Kebetulan saya lama jadi wartawan, jadi saya banyak berhubungan dengan para peneliti, dengan para dokter-dokter yang kalau menulis itu memang kalau dia bicara mungkin pinter, tapi ketika menulis itu juga masih perlu improvement. Dan hal ini itu bisa kita lihat bagaimana pakar-pakar kita di ITS itu yang punya kualitas untuk menulis di koran katakanlah atau di media-media publik itu tidak banyak. Padahal hal itu yang diperlukan oleh masyarakat. Jadi webinar ini sangat penting untuk supaya kita sejak awal itu mempelajari bagaimana cara kita mentransfer ide itu supaya bisa diterima dan mempengaruhi banyak orang. Saya kira begitu aja sambutan saya. Iya, terima kasih, Cak. Kalau ada kata-kata yang salah, saya kembalikan kepada moderator. Selamat berwebinar, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, oke. Terima kasih, Cak Towi. Langsung saja kita ke Cak Dewa. Silakan, Cak Dewa. Baik. Iya, pertama-tama terima kasih rekan-rekan karena telah menghadiri sesi ini. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk berbagi ilmu ya. Nanti kita sama-sama sharing juga terkait gimana sih kita bikin ide dan gimana caranya kalau kita punya tim, kita encourage tim kita untuk sama-sama brainstorm, kemudian kita problem solve bareng-bareng. Kalau udah ada idenya, kemudian gimana sih caranya kita present ide itu dan
execute. Jadi ini topiknya saya perlebar. Kalau judulnya yang di brosur kan lebih ke how to influence dan deliver. Dan ini karena idea itu adalah never ending product, jadi saya lebarkan jadi how to capture and nurture great ideas. Ya, ini sedikit perkenalan tentang saya. Jadi saya alumni ITS angkatan 2008, Teknik Informatika. Saya fokus di IT sejak lulus kuliah dulu, dan alhamdulillah berkesempatan untuk belajar di salah satu consulting company, di McKinsey Company, sebagai digital consultant. Jadi di McKinsey itu ada beberapa practice, ada terkait keuangan, ada terkait organisasional dan lain sebagainya. Nah, saya jadi salah satu konsultan mereka, tapi praktisnya di digital transformation. Saya fokus untuk serving clients di bidang telco, mining, kemudian juga ada perbankan juga. Nah, beberapa proyek yang biasanya saya ikuti yaitu adalah digital transformation dan digital business building. Tapi akhir-akhir ini ada joke ya. Sebenarnya ada saingan terberatnya McKinsey di bidang digital transformation. Tahu nggak apa? Ya, COVID-19 ya, teman-teman pada pasti tahu ya. Kalau McKinsey mungkin bisa deliver digital transformation ke enterprise besar gitu ya. Tapi kalau kita lihat kejadian akhir-akhir ini kan COVID-19, warung sebelah rumah saya itu, warung tahu campur, itu juga sudah go digital gitu. Saya bisa lihat di GrabFood udah ada dia, bisa dipesan dari situ. Jadi luar biasa dampaknya ya. Itu terkait karir saya. Kemudian di luar pekerjaan saya enjoy traveling. Dan ini related banget dengan how to capture ideas ya. Dan saya percaya bahwasanya traveling itu membuka pikiran kita akan ide-ide yang mungkin kita terrestrict oleh bias kita di lingkungan kita ya. Dan akhir-akhir ini juga saya into healthy lifestyle. Jadi teman-teman nanti bisa tanya-tanya. Dan saya juga unofficial food reviewer. Jadi teman-teman bisa kepoin Zomato saya. Oke, langsung lanjut. Jadi sebenarnya ideas, kalau teman-teman pasti familiar ya. Jadi ada banyak sekali produk yang sudah familiar di kehidupan kita, dari digital produk ataupun ideas-ideas yang dia belum didigitalisasi. Itu semuanya berasal dari ide. Misalkan Instagram, dia berasal dari suatu tim yang dia mencetuskan aplikasi berbasis tag location. Jadi dia bikin aplikasi untuk nge-tag foto di location-nya itu, kemudian bertransformasi dan jadilah Instagram. Begitupun juga dengan aplikasi-aplikasi yang populer lainnya. Nah, pertanyaan klasiknya, itu sudah jelas ya kalau semuanya itu mulainya dari ide. Tapi kalau memulai ide sendiri itu gimana? Gitu kan. Terus pertanyaan turunannya kan banyak banget nih. Gimana sih caranya kita misalkan nih untuk membuat suatu ide baru, untuk mengkomunikasikan ide-ide kita gitu kan. Bagaimana kita caranya untuk mengevaluasi apakah ide kita itu tepat sasaran apa enggak sih? Kemudian bagaimana caranya kita, misalkan ada stakeholders, ada teman-teman kita, kemudian ada bos kita, bagaimana kita caranya mempengaruhi mereka supaya dapat buy-in atau dapat kesepahaman dari mereka gitu kan. Nah, di sesi ini kita fokusnya di sini. Jadi harapannya di akhir sesi teman-teman sudah dapat gambaran gimana caranya untuk ini semua, menjawab pertanyaan-pertanyaan ini semuanya. Jadi karena ide ini kan dia benar-benar sangat luas. Kita set konteksnya dulu. Jadi fokus di sesi kita kali ini ada dua. Yaitu pertama saya mau sharing tentang idea karakteristik. Idea sendiri ini akronim supaya gampang dipahami. Dan yang kedua saya sharing sedikit tentang frameworks. Frameworks ini harapannya bisa diimplement sesuai dengan challenge-nya teman-teman masing-masing. Kemudian kita lanjut dengan
Q&A session ya. Ya, pertama-tama saya disclaimer dulu ya. Jadi semua problem di dunia ini itu unik. Jadi teman-teman harus ini memahami dulu sebenarnya problem teman-teman itu apa. Kemudian dengan tools-tools yang nanti kita diskusikan itu applicable-nya di mana. Jadi jangan langsung kayak copy paste. Nggak ada yang namanya silver bullet gitu. Oke teman-teman. Ya, kita mulai dengan karakteristiknya aja. Sebenarnya kalau teman-teman lihat gitu kan, para investor yang bisa kita sebut sebagai idea hunters, karakter apa aja sih yang mereka punyai gitu kan. Kalau saya baca dari salah satu buku yang terkenal ya di idea hunter, sebenarnya karakternya itu ada 4. Dan itu kalau disingkat bisa jadi idea itu sendiri. Yang pertama itu be interested gitu kan. Jadi para idea hunters itu biasanya mereka adalah seseorang yang dia passionate banget di bidangnya. Nah, dengan jadi sangat passion di bidangnya itu, maka dia untuk belajar, kemudian untuk bersosialisasi dengan orang-orang yang relevan itu bukan merupakan suatu pressure gitu kan. Mereka sangat interested banget dengan bidangnya dan benar-benar intuit banget gitu. Jadi highlight nih dari proses mereka mengejar passionnya mereka itu mereka pasti sedikit-sedikit dapat ide-ide yang relevan dengan bidangnya itu. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu be diverse ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat para tokoh-tokoh idea hunters ini, mereka itu tidak strict dengan satu ide gitu kan. Mereka punya banyak alternatif. Misalkan kalau ide A ini gagal, gimana nih? Ide B-nya kayak gimana gitu. Kalau ide B ini gagal, ide B .1 misalkan dibelokin sedikit itu seperti apa. Contoh yang paling populer di ini adalah banyak startup yang terkenal sekarang itu sebenarnya mereka mulainya tidak seperti itu. Salah satu contoh yang saya sebutkan tadi itu Instagram ya. Jadi kalau teman-teman lihat Instagram itu kan sekarang kita fokusnya di kayak picture driven social network gitu kan. Kalau teman-teman lihat historinya, mereka dulu memulainya itu lebih ke arah kayak Foursquare. Kalau teman-teman tahu ya, dulu kan ada Foursquare. Tapi karena mereka ini lihat bagaimana market untuk merespon, mereka bisa lihat fitur-fitur apa saja yang nampaknya lebih disukai oleh market sehingga mereka mempivot bisnisnya ke picture driven social network aja. Dan yang ketiga yaitu be exercise ya. Jadi sebenarnya idea hunter ini juga butuh suatu muscle dalam tanda kutip ya. Nah, gimana nih caranya exercise? Ya, kalau otot kalau exercise kan kita harus olahraga dan sebagainya ya. Nah, kalau idea ini kan berhubungan dengan mind. Exercise-nya ya kita membaca buku yang relevan dengan bidang kita, kemudian kita networking, kemudian kita juga sedikit demi sedikit kayak experience idenya orang lain, kemudian kita evaluasi dan lain sebagainya. Ini cara kita untuk mengexercise kemampuan kita untuk mengenerate suatu ide. Dan yang terakhir yaitu ini nggak kalah pentingnya ya, yaitu agile ya. Jadi agile yang dimaksud agile ini yaitu kita fokus ke continuous improvement. Jadi jangan aim ide yang perfect dulu ya. Kalau teman-teman punya ide, fokus ke versi paling simpel dari ide teman-teman. Misalkan nih, yang contoh yang paling populer yaitu Gojek. Kalau teman-teman lihat ya, Gojek dulu itu mulainya kayak gimana? Nah, kalau saya baca dari sejarahnya, mereka mulainya itu nggak bikin aplikasi yang secanggih yang sekarang itu ya. Mereka mulainya dengan call center. Jadi ide bisnisnya sama, ya apa namanya? Kita order Gojek, order ojek gitu. Tapi mereka memulai dengan sesuatu yang simpel dulu, dengan menggunakan call center. Kemudian karena mereka ada entusiasme untuk improvement ya. Mereka lihat, oh ini bisa diterima pasar dan sebagainya, mereka akan improve sedikit demi sedikit. Yaitu satu karakteristik yang disebut dengan agile.
Oke. Kemudian kita lanjut ke framework. Nah, framework itu apa sih? Sebenarnya framework itu as simple as gimana caranya kita untuk bekerja secara terstruktur. Nah, balik lagi karena ini itu kerangka kerja, harapannya teman-teman nanti bisa kayak lebih understand terkait situasi di teman-teman itu seperti apa dan bisa kayak implement ini sesuai dengan konteksnya masing-masing. Nah, bagaimana sih framework idea itu sendiri? Framework idea itu terdiri dari 4 fase. Yang pertama itu I atau ideate. Kemudian D, deliver. I, execute. Dan terakhir E, assert. Jadi karena ini merupakan suatu life cycle ya, never ending improvement process. Harapannya suatu cycle itu dia memproduksi cycle-cycle yang lain. Bayangkan ada semacam ini, tapi ini benar-benar yang never ending seperti itu. Ya, kita mulai dengan fase yang pertama yaitu ideate. Nah, ideate ini merupakan suatu cara di mana kita untuk generate ide sebanyak-banyaknya dulu, gitu kan. Yang paling terkenal proses yang diimplement yaitu brainstorming. Ini teman-teman pada familiar dengan proses ini ya. Jadi bayangkan teman-teman punya tim, kemudian satu tim itu teman-teman set problem statement-nya. Misalkan, yuk kita brainstorming gimana caranya agar sales kita naik. Nah, ini kan problem nih. Nah, teman-teman dengan tim itu mulai dengan generate ide-ide. Nah, di level brainstorm ini, itu harapannya adalah kita mengenerate ide sebanyak-banyaknya. Jangan mikirkan masalah ini masuk akal, ini nggak masuk akal, kayak gitu. Jadi, lupakan semua restriction-nya, kita generate sebanyak-banyaknya. Nah, setelah ada banyak ide nih ya, nah langkah selanjutnya dalam proses ideation ini adalah clustering. Kan tadi idenya banyak banget tuh. Bisa jadi idenya itu kayak beririsan satu sama lain. Nah, ini supaya kita diskusinya produktif, itu teman-teman bisa mulai dengan clustering masing-masing. Misalkan ide A ini sama ide B sebenarnya mirip-mirip sih. Ya udah dah, saya cluster satu cluster tertentu, satu kategori tertentu gitu. Nah, setelah clustering, maka teman-teman dengan tim tadi mulai untuk memprioritaskan ide-ide mana yang menurut teman-teman itu lebih desirable, lebih viable dan lebih visible kalau kita implement ke masyarakat gitu kan. Nah, ini ada framework-nya sendiri untuk prioritization ini. Nah, setelah ini saya akan masuk ke detailnya ya. Oke. Nah, kalau pertanyaannya gini, Cak, sebenarnya saya ini kesulitan kalau ikutan brainstorming session. Saya ini udah mentok ya, nggak bisa saya dapat ide gitu. Nah, ini ada beberapa cara, gimana caranya kita bisa dapatkan insight gitu. Kalau kita mau mengenerate suatu ide baru. Ada 2 cara, yang pertama itu top-down approach, dan yang kedua adalah bottom-up approach. Top-down approach sesuai namanya ya, jadi ini dimulai dengan teman-teman sering membaca kayak global trend, kemudian local trend di industri teman-teman masing-masing. Misalkan nih, saya punya bisnis terkait food and beverage gitu kan. Saya bisa lihat dong tren gimana sih food and beverage supaya bisa survive di situasi misalkan COVID-19 ini. Kan saya bisa lihat trennya, oh mereka pada bundling gitu kan, bundling satu paket yang besar. Oke, saya bisa lihat itu sebagai suatu insight. Nah, dari situ teman-teman membreakdown nih trennya apa aja, kemudian teman-teman breakdown sesuai dengan situasi teman-teman, kemudian teman-teman generate ide yang kecil-kecil kayak gitu. Nah, sebaliknya kalau bottom up itu kita mulai dengan riset data. Misalkan kalau teman-teman ingin generate suatu ide lagi, teman-teman bisa misalkan engage consumer teman-teman. Misalkan saya punya bisnis lagi, saya punya simple customer survey. Nah, itu kan sudah ada data-data kualitatifnya tuh.
Atau kalau di konteksnya di enterprise, biasanya di enterprise kan ada kayak semacam big data seperti itu ya. Ada kayak data-data yang kita olah sehingga kita bisa dapatkan suatu insight baru. Nah, salah satu tools-nya banyak banget ya. Kalau yang paling terkenal yaitu Google Analytics, itu salah satu tools yang bisa kita gunakan untuk melakukan bottom-up approach. Nah, harapannya sih dari data-data yang banyak ini, itu kita bisa generate ide yang bisa kita gunakan untuk kayak men-synthesize temuan-temuan kita gitu. Nah, ini yang kita sebut sebagai bottom-up approach. Ada dua tadi, top-down, mulainya dari trend dulu, dan yang kedua adalah bottom up, mulainya dari data-data per segmen, kemudian kita tarik ke atas. Nah, kalau udah ada ide-ide yang sudah kita generate, selanjutnya gimana, Cak? Nah, selanjutnya kita cluster sesuai dengan topiknya masing-masing tadi ya, yang mirip-mirip kita masukkan ke otak-otaknya masing-masing, topik A, topik B, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya terkait gimana caranya kita memprioritaskan. Ini sebenarnya agak gimana ya, biasanya kan ada kita berpendapat ide ini tuh ciamik gitu kan, terus orang lain bilangnya oh itu nggak ciamik, ideku yang ciamik gitu kan. Nah, problemnya adalah gimana caranya kita memprioritaskan dan mendapatkan suatu kuantitatif score gitu. Nah, ini adalah satu framework namanya tuh RICE scoring, mungkin teman-teman bisa implement ini. RICE scoring ini dia kita as simple as kita menggabungkan beberapa aspek yang terkait dengan ide kita tadi. Nah, kita berbicara suatu produk ya, misalkan kita punya ide bikin produk baru gitu. Dimensi yang pertama yang kita harus nilai adalah reach. Nah, itu seberapa desirable sih, seberapa diinginkan sih produk kita ini ke orang-orang, ke target pangsa pasar kita gitu. Nah, ini teman-teman kan bisa kuantitatif tuh, bisa kayak estimate berapa gitu kan. Nah, yang kedua, dimensi yang kedua adalah impact. Impact ini lebih ke arah profit and loss dari bisnis nanti. Misalkan kita implement produk ini nih, apa dampaknya ke bisnis dan sebagainya. Nah, dimensi yang ketiga, yang ini lumayan interesting, yaitu visibility. Nah, kalau bikin produk, itu kan kita berhubungan dengan kita bisa nggak sih bikin produk itu gitu kan. Kalau misalkan bikin produk digital gitu kan. Nah, teman-teman harus tanya orang IT-nya dong, mereka bisa nggak, kita punya capability nggak bikin produk itu dengan budget sekian dan timeline sekian. Nah, itu namanya visibility. Dan yang terakhir adalah accountability. Nah, ini adalah gabungan kesepakatan di satu tim teman-teman. Sebenarnya kita confidence nggak terkait keputusan kita kali ini. Kemudian kalau cara kuantifikasinya simple ya. Jadi nilai dari reach dikali impact, dikali confidence, terus dibagi effort. Karena kalau ininya tuh tinggi banget, oh ada bikin produk yang yahut banget, Yami Soro gitu ya. Tapi kalau effortnya tinggi ya reskornya rendah gitu. Tapi yang diinginkan kan dia produknya Ciamik Soro, tapi effortnya nggak seberapa butuh effort yang besar-besar gitu. Jadi misalkan pekerjaannya 2 bulan selesai, misalkan kayak gitu. Nah, itu reskornya semakin tinggi. Nah, ini teman-teman bisa modeling untuk ininya, untuk skornya itu sesuai dengan kesepakatan teman-teman masing-masing. Nah, salah satu best practice-nya bisa pakai Fibonacci gitu kan. Kalau Fibonacci kan dia lebih kalau digambarkannya dia kayak semacam eksponensial kayak gitu. Supaya ini itu apa namanya, supaya kita itu nggak ada decision fatigue. Biasanya kita ada suatu masalah yang kecil, tapi kita takes time too much untuk decision mana sih yang harus kita pahami gitu. Jadi teman-teman bisa menggunakan teknik-teknik ini. Oke, kita maksud ke yang D ya, yaitu deliver. Kalau tadi udah tahu gimana caranya untuk ideate, produknya adalah top ideas ya. Nah, next step-nya kan teman-teman harus engage untuk mengkomunikasikan ide-ide itu ke stakeholders teman-teman. Nah, ini ada beberapa cara ya, untuk teman-teman gunakan untuk mengkomunikasikan ide teman-teman ke stakeholder-nya. Yaitu 3S ya, jadi strategi, style, dan structure. Dan ini harapannya adalah nanti teman-teman bisa komunikasikan secara clear, concise, dan compelling gitu. Nah,
karena ini benar-benar kayak common practice banget. Di sesi kali ini saya nggak akan bahas satu persatu ya, thoughtful strategy seperti apa, professional style seperti apa, text structure seperti apa. Saya fokus di text structure aja. Jadi kalau thoughtful strategy itu intinya kita kayak lihat audiensnya kita itu siapa gitu kan. Kita bisa memposisikan diri kita sebagai beliau-beliau itu, sebagai audiens itu, dan kita bisa kayak empathize gimana sih kalau saya duduk sebagai beliau, kemudian saya presentasi dengan cara seperti ini, apa yang beliau akan pikirkan gitu. Itu lebih ke thoughtful strategy. Kalau professional style lebih ke arah gimana sih tone yang saya gunakan gitu, gimana saya dress up gitu, apakah formal apa informal dan lain sebagainya. Nah, yang paling challenging sebenarnya di komunikasi itu text structure. Ini yang membedakan teman-teman berkomunikasi secara efektif atau tinggal kayak ini aja, kayak ngobrol ngalor ngidur aja gitu ya, kalau orang Jawa bilangnya. Ya. Oke. Jadi ada tools yang ini populer banget digunakan di consulting ya. Namanya itu pyramid principle. Jadi pyramid principle itu apa sih? Pyramid principle itu as simple as seperti ini. Kalau teman-teman punya suatu inovasi atau ide gitu kan, teman-teman harus bisa menstrukturkan gimana yang pertama itu adalah ide yang high level, yaitu governing thought ya. Governing thought-nya itu apa gitu kan. Nah, dari situ teman-teman bisa breakdown nih governing thought-nya itu dengan cara teman-teman bisa menanyakan, oke, government thought-nya seperti ini, terus bagaimana caranya gitu, misalkan how, bagaimana caranya, terus kenapa, why gitu, terus apa gitu kan. Teman-teman bisa membreakdown itu dan kemudian dapat poin-poinnya masing-masing. Dan setelah itu level ketiga, level yang lebih detail, yaitu minor support details. Ini lebih ke arah kayak fakta-fakta atau data yang teman-teman temukan untuk mensupport ide teman-teman itu. Jadi jangan terbalik ya. Biasanya kalau engineer itu kan kita ada kecenderungan untuk mengkomunikasikan detail-detailnya terlebih dahulu nih. Nah, misalkan yang paling gampang tentang larangan mudik gitu kan. Nah, kita kan tahu detail-detail secara ini ya, secara random ya. Misalkan kemarin ditemukan ini gerombolan di McD atau ditemukan gerombolan di apa namanya airport dan sebagainya. Nah, kita ngomongnya tentang itu misalkan. Tapi kalau kita tanya detail-detail itu sebenarnya poinnya apa sih, Cak? Poinnya apa sih? So what gitu kan? Poinnya apa sih? Nah, itu poinnya apa itu yang kita sebut sebagai government thought. Gitu. Nah, ini sebenarnya teman-teman bisa gunakan di dua konteks yang berbeda. Kalau teman-teman berbicara dengan kayak level eksekutif gitu, yang upper level management, itu teman-teman bisa mulai dengan government thought, kemudian level 2, jadi ide-ide yang mensupport government thought itu. Jangan langsung ke detailnya, karena kalau teman-teman memposisikan diri sebagai misalkan CTO gitu kan, CTO. Nah, CTO kan nggak perlu tahu sedetail misalkan pakai codingnya pakai aplikasi apa, codingnya pakai bahasa apa. Itu kan yang menurut saya bukan di level CTO gitu. Tapi kalau teman-teman konteksnya itu berbicara dengan misalkan level manager atau level colleagues teman-teman. Nah, mereka biasanya lebih preferable untuk mengetahui detail-detail terlebih dahulu. Karena di situ teman-teman juga secara nggak langsung tuh build integrity. Jadi kalau teman-teman presentasi dan bisa mempresent detail-detailnya ke working level managers, itu mereka ini banget, paham banget, oh anak ini itu nggak asal ngomong gitu, dia tahu detailnya gitu. Nah, biasanya ini juga tepat kalau teman-teman mulai dari sini, kemudian ke atas, itu tepat untuk saat teman-teman diskusi untuk problem solve sesuatu. Sebenarnya problemnya itu belum tersolve, tapi teman-teman ingin kayak ngajak misalkan atasan, ngajak teman-teman sebayanya untuk sama-sama untuk problem solve ini. Kayak gitu. Ini teknik komunikasi ya. Gimana sih, Cak? Ini kok kayak ngelambiar gitu ya. Ini caranya. Salah satu contohnya yang saya buat-buat ya. Misalkan ada pertanyaan kayak gini. Setelah COVID, kita mau liburan kemana gitu. Ini saya buat-buat ya. Jadi jawabannya ini ke North Pole gitu. Kenapa? Karena dia punya banyak sekali kayak
offer buat vacation gitu. Nah, ini Gopher methodnya ini. It has a great deal to offer as a vacation spot gitu kan. Nah, kenapa kok kita bisa sebut sebagai great deal to offer a vacation spot? Nah, ini. Kan tadi kan kenapa gitu kan, ada challenge-nya. Kalau teman-teman bisa memposisikan, loh, kenapa kok kamu kok ngomong kayak gitu? Terus kita ngomongnya ya, ya itu interesting, kemudian eksklusif, kemudian inexpensive kayak gitu. Kemudian mereka kan tanya lagi, kenapa kok interesting? Nah, baru kita mulai di level detail-detailnya gitu. Nah, jangan kebalik ya. Kalau biasanya kan kalau kita nggak terstruktur secara komunikasinya terbalik. Misalkan loncat ke sini, oh iya, terus North Pole juga enak loh, nggak terlalu ekstrim. Oh iya, dia juga ada hotel loh. Oh iya, kayak gitu. Kalau seperti itu komunikasinya nggak efektif, akhirnya kayak government thought-nya nggak terbentuk gitu. Jadi kalau teman-teman punya ide untuk mengkomunikasikannya, teman-teman harus bisa menstrukturkan dengan seperti ini dan tahu audiensnya teman-teman itu siapa. Seperti itu ya. Oke, kalau ini belum cukup, ini ada beberapa teknik yang coba saya list. Nanti teman-teman bisa search sendiri di Google. Jadi banyak banget tergantung sesuai dengan konteks teman-teman masing-masing. Misalkan gimana caranya untuk ideation kalau misalkan problemnya belum terdefine dengan baik. Nah, teman-teman bisa lihat ini. Kalau misalkan bikin ide yang benar-benar baru, teman-teman bisa lihat ini dan sebagainya ya. Oke, saya nggak lama-lama di sini. Yang framework yang selanjutnya adalah I, yaitu execute ya. Nah, ide ini kan sesuatu yang cenderung untuk merubah suatu keadaan. Nah, kalau kita berbicara tentang change management, itu kan ada risiko di sana kan. Karena kan ya wajar ya, manusiawi ya. Kalau kita berubah itu sebenarnya kita nggak nyaman gitu. Sama dengan organisasi. Kalau teman-teman punya suatu organisasi, kemudian teman-teman punya ide gitu kan, pengen membuat organisasi ini lebih baik gitu kan, ya pasti ada beberapa rekan-rekan di organisasi itu yang merasa kayak nggak nyaman gitu, enak pakai cara yang lalu. Nah, sebenarnya kalau punya ide yang baru dan kita mau execute, yang paling aman yaitu kita bisa mulai dengan yang namanya pilot project. Pilot project ini apa sih? Pilot project ini kayak kita mencari tahu area-area di mana kita bisa mengimplement itu yang minim resiko, tapi kita bisa menjawab ide ini itu tepat sasaran apa enggak, kayak gitu. Jadi resiko kalau misalkan ini gagal itu bisa kita manage. Sebenarnya banyak area ya, ini bisa dari durasinya. Misalkan kalau misalkan nih, saya punya franchise. Ini konteksnya entrepreneur ya, saya punya franchise. Terus saya nggak tahu nih kalau saya buka di area misalkan di kampus, tapi kampusnya ini kampusnya nggak seberapa besar sih. Ini terus saya nggak ada apa namanya cabang di situ. Saya bisa nggak ya? Nah, itu kan suatu ide kan, dan teman-teman harus mengeksekusi itu kan. Nah, teman-teman bisa cari gimana caranya agar waktu execute itu teman-teman bisa minim resiko. Misalkan instead of teman-teman buka suatu cabang baru, bisa kayak nitip dulu ataupun apa dan sebagainya. Itu teman-teman bisa secara kreatif bikin pilot project dari ide teman-teman masing-masing. Oke, yang terakhir adalah E atau assert ya. Assert yaitu teman-teman harus punya KPI dong. Di mana teman-teman itu bisa lihat sebenarnya saya itu sukses apa enggak sih? Ide ini itu tepat sasaran apa enggak sih? Nah, itu teman-teman bisa check and balance sendiri. Jadi prosesnya kalau teman-teman punya ide, teman-teman kan harus tahu nih idenya mau menjawab seperti apa. Nah, itu teman-teman harus nge-list down KPI yang relevan. Misalkan ini salah satu contoh ide untuk transformasi di bidang misalkan airplane gitu kan. Nah, ada misalkan tentang booking. Tadi kan sudah di cluster-clusterkan, ada beberapa ide tentang booking. Nah, KPI-nya conversion rate-nya makin naik apa enggak nih? Nah, itu kan bisa dilihat dari segi eksekusi tadi. Nah, dua pertanyaan yang paling populer kalau buat evaluasi yaitu ada dua ya. Sebenarnya yang udah berjalan dengan baik itu apa sih? Kemudian yang kedua adalah ini kenapa nggak jalan baik? Kemudian kalau kita lakukan secara lebih baik, apakah bisa kayak gitu? Ini lebih ke proses improvement. Dan outcome-nya dari proses ini adalah list of improvement ya.
Jadi ingat tadi kan framework idea itu framework yang never ending proses kan. Nah ini kan fase terakhir dari framework tersebut. Ya, untuk memulai ke ideation selanjutnya, teman-teman itu butuh input yang dari yang didapatkan dari evaluation ini. Jadi kalau teman-teman tadi misalkan udah dieksekusi idenya, kemudian teman-teman juga sudah punya KPI itu di measure, di monitor, kemudian outcome dari situ adalah teman-teman punya list of improvement. Nah, list of improvement ini teman-teman bisa gunakan untuk ideation selanjutnya buat ide-ide yang ciamik yang lain gitu kan. Oke. Nah, ini saya coba summarize. Jadi key takeaways-nya untuk sesi kali ini yaitu para idea hunter itu punya common karakteristik. Common karakteristiknya itu idea itu sendiri, yaitu interested, itu benar-benar passionate di bidangnya. Kemudian diverse, jangan strict ya tentang satu ide. Kalau ada chance untuk pivoting ya silakan untuk pivot ide-ide itu. Kemudian exercise ini teman-teman jangan stop untuk baca buku yang relevan, kemudian networking, ikutan sesi-sesi seperti ini dan lain sebagainya, dan yang terakhir itu agile. Nah, untuk framework yang mungkin teman-teman bisa terapkan di konteksnya teman-teman masing-masing, yaitu frameworknya juga idea. Yang pertama itu ADIET. Tadi kita sudah membahas tentang brainstorming. Habis brainstorming, kemudian ide-ide itu kita cluster menjadi suatu ini ya, topik-topik ya. Setelah itu kita prioritas dengan tadi RISE framework tadi. Kalau teman-teman kesulitan untuk ide mana yang lebih bagus, ide mana yang paling bagus dan sebagainya, itu RISE framework bisa membantu. Kemudian kita tadi juga berbicara tentang deliver. Nah, gimana caranya kita untuk communicate effectively, yaitu tadi dengan pyramid principle. Pyramid principle ini sendiri suatu topik ya, jadi nggak bisa saya jelaskan di sesi yang terbatas ini. Nanti teman-teman bisa baca bukunya, ada buku yang saya rekomendasikan. Kemudian yang berikutnya adalah execute. Start with pilot project, jadi teman-teman bisa secara kreatif lihat kondisi teman-teman, cari yang paling minim resiko dan high impact gitu. Dan sehingga kalau misalkan idenya teman-teman gagal itu teman-teman nggak seberapa bobrok gitu, apa namanya? Misalkan ruginya nggak seberapa parah. Teman-teman bisa belajar dari situ. Yang terakhir yang nggak kalah pentingnya itu adalah asset, yaitu teman-teman harus punya KPI nih. Idea ini kalau di-execute menjawab KPI apa, bisa naik apa bisa malah turun gitu kan. Nah, kalau turun itu teman-teman harus list. Kenapa kok turun gitu? Apa yang harus diimprove dari eksekusi ini? Apakah idenya yang harus di brainstorm dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah teman-teman harus paham kalau ini bukan silver bullet lagi-lagi. Jadi teman-teman harus tailor, harus memposisikan teman-teman di konteksnya teman-teman, kemudian menggunakan framework ini sesuai dengan konteksnya teman-teman masing-masing. Oke, dan ini beberapa buku yang saya rekomen. Yang pertama Lean Startup, kemudian Idea Hunter, Pyramid Principle, dan Every Job is a Sales Job. Oke, sekian. Kita lanjutkan dengan diskusi. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Silakan, Mbak Tiwi. Terima kasih kepada Cak Dewa, menarik sekali. Kita punya insight-insight baru tentang how to begin the idea, clustering the idea, RISE scoring. Tadi sangat menarik sekali tentang RISE scoring. Kita ada beberapa pertanyaan yang oke. Pertanyaan untuk sesi pertama ini akan saya bacakan beberapa pertanyaan. Nanti ada sesi kedua. Silakan teman-teman partisipan untuk raise hand untuk ngomong langsung ke Cak Dewa. Pertanyaan yang paling banyak muncul di sini adalah sebenarnya kita punya ide-ide, dan yang paling bikin kita bingung adalah bagaimana cara mendelivernya, karena ketika mengusahakan untuk mendelivernya gitu, tiba-tiba menguap. Tiba-tiba ada perasaan muncul nervous, gugup, atau malu gitu. Nah, ada nggak kira-kira tips and trick yang bisa di-share oleh Mas Cak Dewa? Silakan Cak Dewa. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi ini lebih ke gimana cara kita mengkomunikasikan ide gitu. Nah, public speaking itu salah satu ketakutan terbesar di manusia ya setelah mati. Itu ada fakta yang di sana yang pernah saya baca. Dan itu wajar gitu. Jadi dan itu butuh skill. Jadi teman-teman jangan expect punya suatu ide, kemudian teman-teman bisa secara flawlessly
bisa present ke misalkan 100 audiens. Itu highly likely agak nggak mungkin. Jadi teman-teman harus butuh proses, itu yang perlu dipahami. Nah, gimana nih tipsnya? Tipsnya ya, teman-teman kalau punya ide, kan teman-teman punya circle of friend nih. Misalkan nih, circle of friend itu adalah kayak kolega-kolega teman-teman yang setiap hari itu kerjaannya kayak relevan dengan kerjaan teman-teman. Misalkan kalau saya bisa ambil salah satu konteks ya, misalkan di IT gitu. Nah, di IT misalkan saya punya ide mau mengembangkan fitur A. Nah, saya kan punya teman-teman yang selalu bekerja sehari-hari dengan saya. Nah, saya coba present ke smaller group itu terlebih dahulu. Jadi, hey, Cak, Hening, aku punya ide nih kayak gini. Gimana kalau kita buat fitur kayak gini. Terus mereka kan pasti ini kan curious loh. Kenapa kok kamu punya ide kayak gitu? Nah, itu kita bisa mulai dengan tadi framework yang saya share tadi, Pyramid Principle. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau dari pengalaman, teman-teman menstrukturkan apa yang teman-teman sampaikan sebelum teman-teman menyampaikan itu sangat membantu ya, nggak nervous ya. Jadi sebenarnya kalau nervous itu apa sih, Cak? Nervous itu kalau dari pengalaman saya itu kita berbicara dan kita memikir itu saling apa istilahnya, saling balapan gitu istilahnya. Jadi kadang-kadang kita berbicara dulu, tapi kita nggak tahu kita yang mau bicarakan setelahnya itu apa, karena kita belum mikirkan poin-poin tersebut. Nah, kalau teman-teman take one step back gitu, kita mundur satu langkah, kemudian kita mikir dulu nih, condense, kayak benar-benar dipadatkan apa yang teman-teman mau bicarakan. Kemudian teman-teman bisa kayak coret-coret terserah tekniknya teman-teman masing-masing. Kemudian teman-teman bisa menyampaikan itu setelah itu. Nah, itu menurut pengalaman saya itu jauh lebih mudah untuk mengontrol rasa-rasa nervous itu. Itu ya teman-teman. Jadi pertama ini merupakan life skill yang teman-teman harus bisa mulai. Jangan langsung take extreme step, tapi mulai dari yang kecil tadi, kayak lingkaran circles of friends tadi. Yang kedua adalah gimana caranya teman-teman bisa menstrukturkan ide teman-teman sebelum menyampaikannya. Gitu. Oke, terima kasih Cak Dewa. Ada lagi nih pertanyaan yang agak teknis. Ini pertanyaan menarik nih. Bagaimana untuk menyajikan ke manajemen terkait dengan ide kita untuk menggabungkan antara kebutuhan, impact, KPI, proses, dan lain-lain. Oke. Silakan Cak Dewa. Bagaimana cara menyajikannya? Ya. Jadi manajemen ini kalau saya asumsikan adalah kayak level CXO ya, CTO, CEO, atau senior manager lah. Nah, yang langkah yang pertama yang teman-teman harus pahami adalah teman-teman harus bisa memposisikan sebagai mereka, sebagai beliau-beliau itu ya. Nah, misalkan nih, pura-puranya aja gitu, saya CTO gitu ya, saya CTO di perusahaan telco terbesar misalkan. Nah, apa sih yang paling matters buat saya, buat kerjaan saya? Gimana caranya saya itu bisa dinilai saya CTO yang sukses, saya CTO yang gagal gitu. Apa yang matters buat karir saya? Nah, itu yang teman-teman harus pahami terlebih dahulu. Misalkan present ke CTO. Kalau misalkan present ke CMO juga seperti itu, kan marketing. Apa yang paling matters, KPI yang matters di karir saya. Nah, itu yang membantu teman-teman untuk membuat suatu storyline. Jadi kalau kita komunikasi kan sebenarnya kita tell a story gitu kan. Nah, storyline itu kita bisa tekankan sesuai dengan audiens kita siapa gitu. Kalau audiens kita orang-orang teknis, ya kita fokus storylining itu gimana caranya menjawab ini kebutuhan mereka gitu. Jangan kita sampaikan kebutuhan kita dulu, tapi gimana caranya kita cari benang merahnya. Kebutuhan kita ini sebenarnya bisa loh menjawab kebutuhan mereka. Itu experience yang saya pelajari dan sangat efektif untuk mendapatkan kayak attention-nya mereka. Nah, kalau mereka udah tertarik nih, gampang gitu. Kalau mereka udah tertarik ya kita tinggal langsung present ide-ide kita. Jadi karena kita ini berhubungan dengan manusia dan manusia itu pasti ada kayak biasnya, like or dislike itu manusiawi banget. Jadi kalau audiens kita tuh sudah like ke kita, itu gampang banget kalau kita untuk present. Nah, itu benar-benar pure masalah kayak gimana kita menstrukturkan ide-ide itu. Masalah KPI dan sebagainya itu lebih ke teknis ya. Jadi teman-teman bisa ini sesuaikan.
kalau audiens kita itu KPI-nya ABC ya, berarti ya benar-benar kayak teman-teman harus bisa cari benang merahnya itu benar-benar highlight di sana kayak gitu. Oke. Terima kasih Ya. Cak Dewa. Ini ada lagi pertanyaan yang sangat menarik. Kalau misalkan ide-ide kita itu dianggap nyeleneh, out of the box, dan mungkin ya di atasan-atasan kita sering menolak. Nah, bagaimana kiat-kiatnya untuk menyampaikan ide-ide nyeleneh yang tadi? Ya. Dari Nah, Cak Jo. nyeleneh ini kan, oke. Mantap Cak Jo. Jadi nyeleneh ini kan subjektif ya. Nyeleneh versi saya bisa jadi nggak nyeleneh versi Mbak Tiwi atau siapapun, Cak Jo gitu kan. Sebenarnya bisa dilihat dari audiens kita tadi. Lagi-lagi kita harus bisa pahami kenapa kok bos kita kok menilai ide kita itu nyeleneh gitu kan. Mungkin ya dari segi pengalaman bos kita ini kayak benar-benar percaya kalau misalkan ide ini tuh nggak baik dan pasti gagal gitu. Nah, itu sangat berbeda ya satu konteks dan konteks yang lainnya. Itu harus ditelusuri dulu. Kenapa kok bos kita tuh nganggap ide kita nyeleneh? Kalau udah tahu alasannya, baru kita bisa kayak menjawab kenapa kok mereka nilai kita nyeleneh, dan kita bisa buktikan sebenarnya kita tuh nggak nyeleneh kok. Nah, nggak nyelenehnya kita buktikan dengan cara itu tadi. Nah, dengan cara supporting facts gitu. Bisa dengan cara bottom up approach. Teman-teman bisa lihat mulai dari apa namanya? Kalau teman-teman punya big data ini sebenarnya gampang ya, tinggal kayak muter-muter datanya berdasarkan usia, berdasarkan demografi lokal dan sebagainya, itu teman-teman bisa dapatkan dari situ. Nah, tapi kalau teman-teman misalkan konteksnya itu punya bisnis pribadi dan belum bisa meng-afford data yang seimpresif itu, ya teman-teman bisa kayak ini, kayak interview secara interview kayak consumer yang nggak resmi gitu. Dan data-data itu yang teman-teman bisa kumpulin nih, terus balik lagi ke bos teman-teman. Bos, ini bos, saya coba menginterview beberapa rekan, dan interviewee saya ini orangnya berbeda-beda gitu. Jadi bisa dapatkan feedback yang macam-macam. Dan mereka kalau secara garis besar sepakat kalau ide saya ini bagus buat kayak mengimprove perusahaan kayak gitu. Nah, dari situ kan bosnya pasti merasa terchallenge dong. Oh iya, masa kayak gitu. Oh iya, kenapa? Ya, teman-teman bisa lanjutkan dengan detail-detail itu. Detail-detail misalkan si A ini berbicara berpendapat tentang apa, si B berpendapat tentang apa. Gitu. Itu satu teknik di mana cara kita bisa bernegosiasi tentang kesepahamannya. Dan yang kedua yang teman-teman harus pahami, itu bisa jadi idenya itu benar-benar nyeleneh gitu ya. Jadi karena kita kayak merasa oh itu ide kita, dan nggak ada orang yang berhak untuk kayak bikin melihat kalau ide kita ide nyeleneh. Nah, itu kan kita yang terlalu ini ya, besar kepala ya. Bisa jadi memang benar-benar nyeleneh, kita kurang mantap dalam proses ideation tadi. Nah, kalau kasusnya seperti itu, maka teman-teman harus take one step back untuk menyempurnakan tadi ide yang teman-teman usulkan. Jadi ada dua, yang pertama tadi kalau bosnya itu nyeleneh karena itu opini mereka, dan yang kedua itu memang benar-benar nyeleneh karena kita belum siap untuk menyampaikannya. Oke. Oke, terima kasih Cak Dewa. Jawaban yang sangat menarik dan sangat detail sekali. Kali ini di sesi pertanyaan selanjutnya, saya mempersilakan teman-teman partisipan untuk langsung berkomunikasi dengan Cak Dewa. Silakan raise hand dan unmute suaranya. Dipersilakan kepada teman-teman yang mau mempertanyakan pertanyaannya secara langsung. Ada? Ya, sebenarnya sepertinya tidak ada yang raise hand. Oke, satu pertanyaan lagi, setelah itu kita kasih kesempatan untuk pertanyaan yang langsung itu ya, Cak Dewa. Ada pertanyaan yang sangat menarik lagi selanjutnya. Ini lebih ke teknis lagi nih. Minta tolong dari contoh aplikasi perhitungan penilaian ide menggunakan metode RICE scoring yang tadi. Ini saya baca beberapa komen dari teman-teman ya. Jadi memang saya sepakat kalau ini cocoknya buat workshop ya. Karena kalau workshop kan kita bisa kayak ada case study, kemudian
dari awal sampai akhir kita bisa menggunakan case study tersebut. Karena ada yang menanyakan seperti itu, coba saya secara kasar bisa, secara rough bisa sharing gimana caranya menggunakan satu framework ini. Nah, sebenarnya framework ini tuh populer di kalangan product management. Kalau teman-teman bikin produk baru, entah itu digital atau non digital, teman-teman bisa menggunakan RISE framework ini. Sebenarnya, sebentar saya share screen lagi ya supaya lebih jelas ya. Ya. Jadi RISE scoring ini salah satu framework aja buat untuk mengkuantifikasi. Misalkan nih kita membuat suatu produk. Produk apa? Produknya misalkan let's say produk digital terkait kayak self-serving telco customer telco produk. Misalkan kayak saya bisa lihat di aplikasi itu saya kuota saya tinggal berapa dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kalau seperti itu pertamanya kan kita tahu kalau produk kita ini bukan B2B tapi B2C gitu kan. Jadi B2C audience yang kita capai yang reach tadi itu jumlah dari customers. Nah, ini kan masih ide. Nah, ide ini kan kita bisa benchmarking dari ide-ide dari produk-produk yang sudah ada. Misalkan kita bisa lihat di salah satu ini telco company yang besar-besar dan kita kan bisa lihat kayak jumlah downloadnya berapa dan lain sebagainya itu. Dan di sini bisa kita bandingkan sebenarnya ide kita mau nyaingin mereka nih dengan kita kemampuan seperti ini, estimasi kita berapa. Ini benar-benar estimate ya teman-teman. Jadi jangan sampai kita terjebak di istilah kerennya itu parallelized analysis kalau nggak salah ya. Ya istilahnya kita terlalu banyak berpikir untuk menentukan suatu analisis yang kecil. Jadi bisa di rough estimate. Nah, variable ini lebih ke arah misalkan kita bikin aplikasi ini nih. Nah, kita kan butuh programmer, kita kan butuh menggaji programmer. Nah, gaji programmer itu berapa sih? Kemudian seberapa mahal kita harus investasi di sini. Dan terus ROI-nya seberapa lama nih? Apakah kita bisa afford break even point itu? Misalkan ROI-nya break even point-nya kita bisa capai dalam waktu misalkan 1 tahun. Apakah bisa kita afford kita bakar duit untuk dapat breaking even point di 1 tahun itu lebih ke arah impact. Nah, dan ini balik lagi ini bukan sesuatu yang benar atau salah, benar-benar yang sesuai dengan estimasi teman-teman dan ini butuh kayak experience yang relevan. Jadi kalau teman-teman expect ini suatu kayak ide baru kemudian ini harus benar, ini harus salah itu nanti diskusinya ini kan masih prioritasi ide-ide ya. Itu nggak akan produktif karena kita terlalu banyak debat sesuatu yang belum ada pembuktiannya secara langsung karena ini kan masih dalam tahap ide. Dan visible. Nah, visible ini paling gampang sih teman-teman bisa melibatkan expert-expert yang nantinya terlibat di dalamnya. Misalkan tadi konteksnya bikin produk. Nah, expert-expertnya kan kayak software engineers, kemudian misalkan kayak product manager dan lain sebagainya yang mereka secara pengalaman lapangan itu paham kalau ini tuh visible, ini enggak kayak gitu. Nah, ini teman-teman penilaiannya itu bisa dengan cara relativity. Misalkan nih very low, kemudian low, kemudian medium, high, very high. Kalau misalkan visibility easy, biasa aja, misalnya medium, kompleks, very kompleks dan lain sebagainya. Nah, ini tuh digantikan dengan yang saya tadi bilang sebagai exponential numbers. Ini terserah teman-teman ya, bisa dengan Fibonacci kalau misalkan ini ya di tim saya. Misalkan very low itu 1, kemudian low itu 2, terus misalkan yang very high itu berapa 13 misalkan kayak gitu. Nah, itu kan nanti bisa kita hitung 13 kan pasti lebih besar daripada 1. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai scoring juga. Dan yang terakhir masalah accountable. Nah, ini sebenarnya kesepakatan di tim sih. Sepakatnya ini nilainya sekian. Kalau misalkan banyak yang nggak sepakat gitu, banyak yang debat dan lain sebagainya antara IT sama bisnis dan lain sebagainya. Nah, accountability dari suatu ide tadi kita kasih low. Ini juga
nggak eksak ya, ini benar-benar estimasi juga. Nah, harapannya sih kita bisa mendekati sesuatu yang bisa kita quantifiable kan. Karena kalau kita berbicara tentang ide itu kan abstrak banget, dan kita tahu ide yang bagus lebih bagus daripada ide yang lain itu juga abstrak banget. Dengan pendekatan seperti ini itu at least kita tahu ide ini lebih bagus daripada ide yang lain. Kayak gitu ya. Oke, Cak Dewa boleh nanya Ya. sedikit tentang rice scoring ini? Ya, Kalau silakan. yang saya tangkap itu sebenarnya rice scoring ini berdasarkan pengalaman ya. Kira-kira bisa dihitung nggak? Kira-kira misalkan saya adalah alumni berpengalaman 3 tahun, itu bisa dibilang sudah cukup berpengalaman atau enggak? Sampai berapa tahun sih kita dianggap berpengalaman? Ya, yang dimaksud berpengalaman itu bisa jadi seperti itu, yang relevant years of experience. Tapi bisa jadi teman-teman memang interested banget dan kayak sudah investasi waktu yang sangat banyak untuk membaca buku dan training dan sebagainya, itu saya bisa kategorisasikan sebagai pengalaman. Kalau terkait berapa minimum years of experience, saya nggak bisa ngejudge ya. Dan itu sesuai dengan tim teman-teman sendiri. Jadi tim teman-teman ini mendefinisikan orang ini punya capability, orang ini nggak punya capability ya. Itu nanti ngefek ke scoring ini. Misalkan ada ide yang disampaikan oleh suatu expert gitu kan, expert di bidang IT. Ya satu forum itu paham kalau itu dia itu expert banget di IT dan nggak ada yang meragukan lagi. Ya udah accountability-nya 100% misalkan kayak gitu. Terus ada satu misalkan internship, sama dia punya ide tapi idenya itu agak nyeleneh tadi ya. Nah, karena satu forum itu nganggap dia less experience dibandingkan yang tadi, yang expert tadi, ya udah idenya kita tampung tapi confidence levelnya rendah seperti itu. Oke, Gitu, terima kasih Cak Dewa. Iya. Ternyata ada yang raise hand nih atas nama Cak Dedi. Cak Dedi, kita persilakan untuk langsung tanya dengan Cak Dewa. Ya, makasih Cak Dewa. Saya mau tanya, jadi kan berapa tahun ini kan digital business kan booming ya, mulai di start dengan Gojek, terus yang online e-commerce seperti Bukalapak, Tokopedia. Nah, kalau saya lihat yang saya ambil misalnya Gojek atau Grab, itu sebenarnya mereka kan lakunya karena ada duit yang dibakar gitu, jadi harganya lebih murah dibanding harga normal gitu, sehingga orang banyak yang pakai. Nah, sebenarnya saya nggak tahu ya, di konsultan itu kalau idea itu idea yang konvensional atau gimana ya, Cak? Maksudnya kalau bakar duit ya pasti orang tahu ya, kalau orang akan beli karena pasti lebih murah. Tapi kalau kita idea yang standar atau konvensional, itu gimana ya approach-nya? Itu aja, makasih. Oke. Terima kasih Mas Dedi ya. Coba saya di framing lagi. Jadi pertanyaannya lebih karena kita tahu kalau inovasi-inovasi akhir-akhir ini itu ada kayak campur tangan VC gitu ya, venture capital. Jadi mereka invest besar-besaran, ya udah ya karena invest besar-besaran gampang lah gitu. Yang perlu saya luruskan yaitu pertama istilah bakar-bakar duit itu nggak literally bakar-bakar duit ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman paham, bakar-bakar duit itu pasti ada suatu goals yang harus dicapai. Misalkan nih, oke, saya bakar-bakar duit dengan misalkan kasih diskon sebanyak-banyaknya. Goals-nya apa nih? Goals-nya misalkan saya ingin mendapatkan kayak pangsa pasar terbesar di Indonesia misalkan seperti itu. Nah, kenapa kok saya dapatkan pangsa pasar terbesar? Nah, misalkan nanti related dengan loyalty program ataupun kayak customer behavior. Oh, misalkan saya lebih suka nih pakai produk ini daripada produk ini. Ya kenapa ya? Secara nggak langsung dia ngomong kayak gitu karena dulu dia dapat diskon banyak, tapi unconsciously waktu diskonnya sudah nggak ada gitu kan, karena dia udah kayak terbiasa menggunakan produk itu ya, dia terus-terusan menggunakan produk itu. Itu salah satu goals mungkin yang ingin dicapai oleh VC. Nah, balik lagi ke pertanyaannya ke ide-ide konvensional. Ide-ide yang konvensional itu seperti apa sih? Nah, ide konvensional itu lebih ke arah, kalau saya definisikan itu kita investasi dengan usaha kita sendiri,
Dan kita harapannya inovasi itu bisa kayak menghasilkan profit yang lebih gitu kan. Jadi nggak ada campur tangan investor dan lain sebagainya itu. Itu kita coba kategorikan sebagai ide konvensional. Nah, ini benar-benar topik yang sangat ini ya, sangat butuh ke apa namanya experience yang lebih. Yang pertama itu lebih ke kita harus tahu ROI itu. Jadi untuk mengkalkulat ROI itu nggak 1-2 hari kita bisa dapat ini ya caranya. Ini ada kayak bidang keilmuan sendiri dan itu ada trainingnya sendiri. Dan sebelum melakukan mengimplement suatu ide, jadi di consulting ini pasti mereka akan study, misalkan organisasi ini itu punya capability nggak untuk melakukan transformasi digital A, misalkan seperti itu. Nah, kalau punya capability, apakah dia nanti bleeding nggak waktu implementasinya, dan sampai kapan dia bisa bertahan, dan kalau dia sudah punya, misalkan sudah dapat dapat profit dari situ, bisa nutupi nggak ini operasionalnya, misalkan seperti itu. Nah, itu semuanya ada kalkulasinya. Jadi nggak serta-merta dengan kayak presentasi ide, kemudian meyakinkan bos-bos di perusahaan, oh iya bosnya oke, semuanya oke, nggak seperti itu, tapi semuanya ada kalkulasinya dan itu bisa kayak di-challenge balik gitu, di-challenge balik oleh klien. Itu yang pertama. Yang kedua, pendekatan di consulting sebenarnya bukan dari consulting ke klien gitu kan. Kalau sekarang itu pendekatannya lebih ke co-creation. Co-creation itu kita bekerja sama-sama klien gitu. Bayangkan aja kita sehari-hari itu ketemu klien, dan klien itu apa namanya, mereka juga di-assign tim khusus gitu. Jadi dari pihak top manajemennya itu mereka udah mengesain special forces yang dia sehari-hari kerjanya ya benar-benar bikin solusi dengan para konsultan tadi. Jadi kita bersama-sama dengan klien yang tadi tim ad hoc tadi, kita membuat solusi masing-masing, solusi bersama-sama seperti itu. Nah, kalau ada representasi dari klien kan pasti waktu kita problem solving, waktu kita ideation dan lain sebagainya itu kan ada input-input yang menurut klien itu matters banget. Kan mereka misalkan ada representasi dari pihak bisnis. Nah, pihak bisnis tahu nih secara sejarah kota-kota A, B, C ini nggak profitable, maka jangan dijadiin kayak consideration misalkan kayak gitu. Nah, semuanya itu berdasarkan proses. Dan kalau ide yang konvensional tadi dilakukan secara benar sesuai dengan proses tadi, saya yakin kayak itu juga nggak kalah impactful-nya sih. Jadi kita bisa mentransformasi secara impactful juga di sana. Oke. Gimana Cak Dedi? Cak Dedi ada konfirmasi ulang atau pertanyaan lagi? Ya, banyak sekali informasi input yang saya dapat. Saya mau konfirmasi nih Cak, kalau digitalization, apakah semua proses bisnis, terutama di Indonesia ini ya, itu bisa dibikin digitalization ya? Karena termnya itu kan generik sekali ya. Apakah semua proses bisnis itu bisa digital atau cuma bisnis tertentu gitu? Ya, mohon masukannya Cak. Iya. Nah, itu sebenarnya kalau kita bicara tentang teknologi secara keseluruhan ya. Kalau dulu gitu kan, dulu waktu belum ada pesawat, itu kan kita masih kayak skeptical, gimana sih caranya orang bisa terbang gitu kan. Nah, ternyata ada teknologi pesawat itu, kemudian kita lihat, oh terbang itu sesuatu yang apa namanya, udah day to day gitu. Saya sekarang di Jakarta, kemudian misalkan 2 jam lagi di Malang, kemudian 3 jam lagi misalkan di Makassar, itu sesuatu yang lumrah gitu karena ada pesawat. Begitu juga digitalization ya. Kalau yang saya pahami, beberapa aspek yang saat ini tuh belum bisa kita digitalisasikan, itu suatu saat kita akan punya suatu ide gimana caranya untuk mendigitalisasikan itu. Nah, contoh yang paling gampang tadi Gojek ya, Gojek yang awalnya tadi pakai call center dan lain sebagainya itu ya. Nah, itu kan kalau menurut saya kan masih pakai meskipun itu sama aja pakai teknologi analog ya, pakai telepon dan lain sebagainya, belum ada digital. Nah, waktu mereka bikin aplikasi itu kan sudah terdigitalisasi. Nah, itu kan suatu contoh di mana dulu 2010
yang kita itu belum tahu kalau kita bisa order ojek itu dengan aplikasi di HP kita. Itu 2000 sekarang ya 2020 itu sesuatu yang basic gitu ya. Apalagi di corona ini ya. Kita order makanan ya bisa menggunakan aplikasi Gojek atau GrabFood dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kalau jawaban saya sih itu balik lagi tergantung sama waktu dan tergantung sama inovasi-inovasi kita ke depannya. Dan saya sebagai teknologi sih, saya benar-benar yakin kalau aspek-aspek yang belum kita bisa digitalisasi saat ini, itu akan bisa digitalisasi ke depannya. Entah kapan. Kayak gitu. Oke, terima kasih Cak Dedi. Ada lagi yang raise hand, Cak Irfandi. Saya persilakan Cak Irfandi untuk unmute dan mempertanyakan pertanyaannya. Silakan Cak. Terima kasih. Selamat sore Cak Dewa. Terima kasih atas materinya yang sangat luar biasa. Nah, saya mau tanya terkait dengan ini, Mas Cak, yang terkait dengan digital transformation. Nah, gimana caranya kita mengkomunikasikan ide-ide kita? Kan biasanya kalau digital transformation itu kan sifatnya jangka panjang tuh, Cak. Nah, kadang-kadang itu kan para pimpinan seringkali meminta kita untuk mengerjakan suatu proyek yang sifatnya quick wins. Dan saya rasa kadang-kadang quick wins ini seringkali malah merusak strategi jangka panjang yang kita sudah sepakati di awal. Nah, gimana caranya kita mensiasati atau tips and triknya kita tetap mengerjakan strategi jangka panjang itu, namun tetap memuaskan keinginan para pimpinan yang sifatnya itu jangka pendek. Dan gimana caranya ketika misalkan jangka pendek itu ketika kita lihat lagi sepertinya ini sangat-sangat kontra dengan strategi jangka panjang kita, bahkan ini sangat bertentangan dengan best practice atau konsep-konsep yang biasanya diterapkan secara global. Gimana cara kita menyampaikan pendapat untuk menolak proyek-proyek tersebut? Tidak bisa dipungkiri lagi, kadang-kadang itu kan itu akan sangat-sangat mengganggu pekerjaan kita yang sifatnya jangka panjang. Terima kasih, Cak Dewa. Oke, ya pertanyaan menarik ya. Oke, terkait gimana kalau ada proyek yang jangka pendek. Nah, ini kayak ternyata kontra dengan kayak goal yang jangka panjang yang ingin perusahaan itu capai. Oke, jadi yang saya pahami kalau kita mendesain suatu strategi jangka panjang, itu kita ada kayak level of abstraction di mana kita masih meluangkan suatu ruang gerak untuk organisasi itu untuk berkreasi gitu. Jadi kalau teman-teman lihat strategi jangka panjang itu mereka nggak berbicara masalah gimana cara implementnya, tapi lebih ke arah value, kemudian lebih lebih ke arah objektif bisnis yang ingin dicapai dan lain sebagainya. Kalau terkait teknisnya itu bukan masuk ke strategi jangka panjang. Ya kenapa ya? Karena namanya strategi jangka panjang kan kita benar-benar aim something big, dan something big itu sangat sulit untuk didetailkan gitu. Itu yang pertama yang perlu dipahami. Nah, dari strategi jangka panjang itu biasanya itu next step-nya adalah membreakdown satu-satu nih. Kan biasanya strategi jangka panjang ada fase-fasenya tuh. Nah, fase pertama apa, fase kedua apa. Nah, fase pertama kita fokus misalkan misalkan revenue generation, misalkan di situ. Nah, kita bisa fokus di sana dengan cara apa? Kan tadi kalau teman-teman bisa balik lagi ke pyramid principle, itu kan bisa di breakdown lagi tuh. Nah, revenue generation ini bisa dengan cara misalkan bikin digital produk baru, bikin apa dan lain sebagainya. Nah, di level ini pun itu kan belum membahas masalah implementasi. Jadi cara implementasi harapannya sih yang mengikuti strategi jangka panjang yang sudah didesain awalnya. Nah, misalkan masalah quick win, sebenarnya tidak dimungkiri bisa jadi ada quick win itu yang kayak men-challenge balik strategi jangka panjangnya. Sebenarnya ini balik lagi ke kayak objektif diadakan quick win tadi sih, kayak project jangka pendek atau piloting project tadi sih. Nah, kalau piloting project tadi itu inginnya kayak memvalidasi ide-ide yang baru, ide-ide yang disruptif, yang sampai saat ini itu nggak ada seorang pun di organisasi yang percaya kalau ide itu benar-benar kayak kasih benefit yang lebih buat organisasi ya. Jadi kita implementasikan itu dengan quick win atau pilot project yang
risikonya kecil, tapi kita bisa menjawab itu semuanya. Nah, itu menurut saya nggak masalah. Jadi memang kalau kita berbicara tentang disrupsi digital, itu bisa jadi itu against kayak strategi kayak apa yang sudah organisasi itu percaya banget. Karena kan tujuannya memang disrupt organisasi itu kan, supaya lebih baik lagi. Nah, itu nggak masalah. Yang kedua, kalau misalkan kasusnya nih, ternyata kalau yang desain quick win ini, ternyata dia nggak paham masalah strategi jangka panjang. Nah, ini kan masalah teknis ya. Jadi, waktu implementasi ya tinggal gimana caranya untuk kita cari benang merah, agar implementasi dari pilot project kita ini istilahnya nggak kontra dengan strategi jangka panjang kita. Jadi itu ada dua konteks. Kalau konteksnya itu kita memang bikin quick win untuk disrupt, ya so be it gitu ya. Jadi memang itu tujuannya, ya silakan. Kalau gagal ya nggak apa-apa kan, karena itu kan memang kita mau memvalidasi suatu ide. Berarti ya apa yang kita percaya sekarang benar-benar yang paling benar gitu ya. Kalau ternyata berhasil gitu kan, kalau kita quick win dan itu berhasil, ya sudah, kita menyiapkan untuk bertransformasi untuk mendapatkan strategi jangka panjang yang lain sesuai dengan quick win tadi. Itu, Cak. Oke, terima kasih Cak Irfan di atas pertanyaannya. Sebenarnya banyak diskusi-diskusi menarik yang bisa kita extend, Cak Dewa. Tapi saya kasih satu kesempatan lagi untuk yang raise hand. Yaitu ini ada Ningdita. Ningdita, silakan sebagai pertanyaan terakhir. Setelah itu kita akan tutup acara hari ini. Silakan. Ningdita. Selamat sore. Ya, selamat sore, Cak Dewa. Iya, sore. Ya, saya Dita. Pertanyaan saya hampir sama pertanyaan Cak Fandi tadi. Kalau Cak Fandi tadi lebih ke quick win sama strategi jangka panjang dari institusi atau perusahaan. Tapi kalau dari saya, gimana cara kita menyampaikan ide kita ketika perusahaan kita atau instansi yang kita berada memiliki hierarki yang cukup panjang untuk mengabulkan atau mengimplementasikan ide tersebut. Gimana caranya agar benar-benar terimplement atau paling enggak terimplement dengan seefektif mungkin. Tanpa kadang kan di institusi, apalagi institusi yang besar, kemungkinan besar itu nama kita malah yang tidak tertera di situ. Tapi malah mungkin atasan kita, atau mungkin malah partner kita, atau peer kita, gitu. Gimana caranya agar tetap terimplementasi dengan mengangkat nama kita sendiri juga. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Dita. Jadi konteksnya adalah teman-teman ini di perusahaan, dan perusahaan ini benar-benar yang birokrasional banget, dan kalau kita bisa berasumsi kayak politiknya kental banget gitu ya. Nah, gimana caranya kita agar didengar dalam tanda kutip oleh kayak atasan-atasan yang nggak reachable oleh kita sehari-hari gitu. Nah, ini banyak cara. Kalau teman-teman di dalam organisasi itu, teman-teman bisa memulai dengan langkah bottom up ya. Jadi kan teman-teman bisa kayak memulai dengan tadi circle of friends teman-teman. Kemudian kalau circle of friends teman-teman itu udah setuju, sepakat, oh ya ide ini kelihatannya bagus nih. Ya teman-teman seharusnya dapat kayak support dari mereka. Nah, bisa jadi kayak bareng-bareng satu departemen itu kayak mengusulkan gitu. Jadi kalau misalkan saya manajer dan saya membawai beberapa departemen, dan ada satu departemen yang mengusulkan versus satu orang di departemen itu yang mengusulkan, saya sebagai manajer lebih percaya mana? Satu departemen atau satu orang? Kan pasti percaya kalau ini satu departemen gitu kan, karena ini kan suara yang mewakili satu departemen. Nah itu kalau sudah misalkan satu departemen oke, kemudian teman-teman bisa kayak dapat sponsornya dari manajer itu. Misalkan manajer itu membawai beberapa departemen, misalkan membawai satu divisi gitu kan. Ya oke, itu masukkan sebagai suatu inisiatif di divisi itu. Lalu kita ke atas lagi ya, bottom up lagi ya. Ke atas misalkan ke satu di atasnya divisi, misalkan satu VP itu membawai apa, misalkan kayak gitu. Ya teman-teman lakukan itu sedikit demi sedikit ya. Mulai dari circle of friends teman-teman, kemudian dapat buy-in dari atasan, kemudian bareng-bareng diusulkan jadi inisiatif departemen itu.
dan ke atas dan ke atas dan ke atas gitu. Ya itu bisa ada peluang teman-teman bisa mengubah organisasi teman-teman secara masif gitu. Nah, ini ada cara yang agak tricky gitu kan, tricky. Nah, ini konteksnya adalah kalau teman-teman kayak berinteraksi dengan konsultan eksternal. Jadi ini common practice ya. Jadi organisasi-organisasi itu kalau dia ingin melakukan suatu transformasi di dalamnya, dia biasanya itu meng-hire konsultan. Kenapa? Karena ya as simple as konsultan itu punya kayak experience di berbagai industri dan experience-nya itu kayak banyak ini ya, banyak variasi gitu ya. Jadi secara credibility lebih besar. Nah, kalau teman-teman punya channel ke arah sana waktu di organisasi teman-teman bisa kayak ikutan misalkan ada project transformasi di digital misalkan ya gitu. Nah, teman-teman bisa ikutan untuk biasanya ada kayak pendaftaran tim internal gitu. Teman-teman bisa ikutan di sana. Nah, teman-teman bisa tuh karena teman-teman kan sudah di-assign full time di situ tuh di transformasi organisasi. Nah, teman-teman chance untuk mentransformasi organisasi teman-teman itu bisa lebih tinggi karena di situ juga ada kayak consulting yang membantu langsung skip tadi layer-layer ya. Kalau di perusahaan kan ada banyak layer tuh. Biasanya consulting tuh dia ada channel yang dia langsung bisa present ke langsung level eksekutif ke CXO lah. Bisa seperti itu. Jadi ada dua cara kalau teman-teman tadi istilahnya pingin sedikit demi sedikit bisa mulai dari circle of friends, circle of colleagues dulu ke atas. Kalau konteks yang kedua adalah kalau teman-teman punya interaksi dengan konsultan dan tahu ada transformasi besar-besaran, teman-teman bisa kayak propose ke bos teman-teman atau ke atasan teman-teman, bos saya bisa join nggak ini inisiatifnya, tolong dong saya desain ke sini, saya punya passion yang mau merubah organisasi ini. Nah itu teman-teman bisa bypass gitu semua layer-layersnya kayak gitu. Oke. Terima kasih Cak Dewa, terima kasih juga kepada Ning Dita. Terakhir dari Cak Dewa, kira-kira ada hal-hal penting nggak yang belum sempat tersampaikan tadi? Silakan disampaikan. Kalau misalkan ada. Sebenarnya ini sudah saya sampaikan. Jadi teman-teman ini lebih ke arah soft skill. Soft skill itu sesuatu yang kita nggak bisa dapatkan dalam 1 bulan, 1 tahun dan lain sebagainya. Nah soft skill itu harus kita asah. Kayak kalau teman-teman lihat kayak atlet-atlet itu kok bisa berprestasi misalnya di Olimpiade dan sebagainya. Nah, itu kan lebih ke arah seberapa dedicated, seberapa intensif, seberapa banyak waktu yang mereka investasikan untuk melatih otot-otot mereka, melatih kayak keahlian-keahlian mereka. Begitupun juga soft skill ya. Jadi menyampaikan suatu ide, kemudian menstrukturkan suatu ide dan sebagainya itu adalah soft skill. Dan saya harap teman-teman mulai dari sekarang kayak consciously belajar di arah sana. Jadi harapannya sih kalau teman-teman dulu komunikasinya loncat-loncat ya dari fakta A, loncat fakta B dan lain sebagainya. Nah, sebelum teman-teman kayak present, coba teman-teman strukturkan dengan tadi kayak piramid principle dan lain sebagainya supaya teman-teman bisa mengembangkan soft skill kayak komunikasi teman-teman seperti itu. Jadi itu yang saya garis bawahi tadi. Ya, terima kasih banyak kepada Cak Dewa. Cak Dewa, kira-kira ada sosial media yang mau dipublikasikan di sini biar teman-teman bisa follow? Instagram mungkin, Twitter? Oh iya, tadi slide-nya bisa di-share. Di situ ada saya, ada sosial media saya. Ya, silakan kalau teman-teman mau connect bisa DM ataupun apa, nanti kita bisa ngechat, bisa chatting di sosial media. Di Instagramnya Cak Dewa yaitu Dewa on Fire ya kalau nggak salah ya. Iya. Supaya on fire terus, semangat terus ya. Iya, oke, mantap sekali. Terima kasih Cak Dewa. Sekali lagi terima kasih juga kepada para partisipan kita hari ini. Jangan lupa untuk join di MIDA Alumni ITS. Khusus untuk alumni ITS, join di MIDA, download, install
kalau kita bisa berkolaborasi bersama. Dan jangan lupa lagi kepada teman-teman, boleh nggak kalau diminta ini panitia minta tolong untuk teman-teman untuk unmute dan buka videonya masing-masing agar kita bisa saling capture, saling melihat. Oke, say hi juga kepada teman-teman yang lain. Silakan di-unmute semua. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir hari ini. Jangan lupa ada link-link survei yang harus nggak diisi, lebih baik diisi agar kita bisa mendapatkan webinar-webinar seri selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih kepada Cak Dewa. Saya barusan nge-share linknya buat kalau teman-teman mau download decknya tadi. Wow, oke. Luar biasa sekali Cak Dewa hari ini. Ya, terima kasih teman-teman. Dengan begitu akan saya tutup acara webinar seri kali ini. Sampai jumpa kembali di webinar seri selanjutnya di Cangkul 3. Jangan lupa link survei media, follow juga akun-akun sosial media kita. Terima kasih kepada seluruh partisipannya, ajak-ajak teman semua. Dengan ini kita tutup acaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Salam. Terima kasih. Terima kasih Cak Dewa. Ya, selamat berbuka semuanya. Bye. Terima kasih Cak Dewa. Ya. Aku loh.